Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Batang, yang kami hormati Bapak Ibu Perwakilan Komite SMP Negeri 1 Batang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Batang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, komunitas belajar SMP Negeri 1 Batang, Kombel Mutiara Speng Sabah, mengadakan kegiatan RTL, Rencana Tindak Lanjut Program PKG, Peningkatan Kompetensi Guru PJOK. Semoga kebersamaan kita hari ini, Senin tanggal 12 Agustus 2024, menjadi keberkahan dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan susunan acara kegiatan di siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMP Negeri 1 Batang. Kemudian dirangkai dengan acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai program pengembangan senam kebugaran jasmani yang terintegrasi dengan pencak silat. Selanjutnya adalah acara umpan balik atau penguatan dari peserta dan ketua komunitas belajar, dan diakhiri dengan presensi foto bersama serta penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan sosialisasi program peningkatan kompetensi guru PJOK dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Batang kepada Bapak Arjuni SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah fi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya banggakan pemateri pada kesempatan hari ini, Ibu Rianensi, kemudian teman-teman dari Kombel SMP 1 Batang, serta perwakilan dari komite yang mewakili Bu Tolibah, serta teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru SMP 1 Batang yang saya banggakan pula. Marilah pertama-tama kita tak lupa selalu menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat rasanya kacang Mas Aki kacang enak jadi kita diberikan nikmat Jadi kalau melihat teman saudara kita Mas Yuli yang kemarin masih sakit, mudah-mudahan kita Allah sudah sehat Alhamdulillah kemarin kita rombongan ke sana mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali ke mana? Bergabung dengan SMP 1 Batang dan lebih sehat lagi. Selamat dan salam selalu kita limpahkan kepada Khatamul Anbiya
anbiya wal mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, ini adalah merupakan contoh yang baik. Bagaimana Bapak Ibu, wabil khusus Bapak Ibu guru SMP 1 Matarkawu itu harapannya adalah ini seperti Buya ya, apa mampu meningkatkan apa keilmuannya, kompetensinya. Kenapa? Karena memang kita ini kan dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Ya. Makanya tolak ini walau bisin ya, jalan itu walaupun sampai ke negeri Cina ya, karena memang ada sahabat yang memang akhirnya meninggalnya di Cina ada ya. Dan ini karena kita tahu bahwa memang ternyata Cina itu luar biasa juga ya. 20 tahun kemarin kita masih unggul, sekarang Cina sudah luar biasa. Mobil ya, kalau dulu motor itu lonceng apa ya dulu. Nah itu kan nggak laku ya, sekarang wah semuanya sudah menggunakan produk-produk Cina. Nah, ini kacamata bikin Cina loh ya. Cina sih. Oke. Ya jadi kesempatan ini adalah merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Dan ini harapannya memang pemerintah, terutama kementerian itu memang memberikan peluang. Nah, peluang itu ada di ternyata masih tidak semua mampu ya. Ya sementara di pendidikan guru olahraga. Nah, makanya ketika ada seperti itu ya harapannya harus ikut ya. Ini ya seperti nanti ada apa pendidikan guru penggerak yang terakhir yang Kabupaten Brebes, silakan pada ikut ya. Kenapa? Karena ini pada akhirnya untuk menambah keilmuan kita ya. Kalau Bapak Ibu guru sering lihat dulu zamannya apa itu melihat sandiwara radio itu ya, berapa itu berapa ini kan ya, itu kan soal sepuluh ya, itu kan apa sama mereka kalau mau pengen jadi orang hebat itu pasti akan terus mencari berlatih dan terus berlatih. Nah inilah Bapak Ibu, kita sambil mengevaluasi kegiatannya. Alhamdulillah kegiatan kita untuk minggu yang kemarin semua kegiatan bisa berjalan dengan baik ya, dan selamat ya kepada Ibu guru ya, tim apa gerak jalan ya, gerak jalan putri ya meraih juara 1 ya, kita kasih tepuk tangan ya. Yang putra alhamdulillah juara umum ya, juara 4 ya. Jadi, kata Mas Budi katanya kalau yang nomor 1, 2, 3 nggak ikut kamu langsung juara 1 Pak ya, luar biasa ya. Yang penting partisipasinya ya, harapan saya begitu ya. Jadi yang penting ikut ya, masalah nanti juara itu urusan nanti. Yang penting kita ikut semangat ya. Nah, ini ditunjukkan juga oleh anak-anak kita ya. Anak-anak kita adalah putra putri juara berapa? Juara 2 ya. Ini semangat ya, luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya harapkan dimanapun ya, apalagi berkaitan dengan profesi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya, karena ini proses awal-awal kita ini masih banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan anak ya, sehingga mohon maaf KBM belum bisa maksimal. Oleh sebab itu Bapak Ibu tetap harus mempersiapkan hal-hal yang penting ya, terutama yang berkaitan dengan tupoksi Bapak Ibu ya. Tugas guru apa? Ya ada perencanaan, silakan modulnya pada dibuat ya, modulnya sudah dibuat, harus dibuat ya. Oleh sebab itu saya harapkan yang belum ya segera nggak usah harus dipromoti sama saya, nggak usah ya. Silakan Bapak Ibu ya, yang belum kumpulkan di drive yang sudah di share oleh Bu Ais dan kita, silakan ya. Kemudian saya lihat
kegiatan P5 juga masih ada yang belum dilaksanakan Bapak Ibu. Nah ini ketika kita dari staf wakil kepala sekolah mempersiapkan dengan luar biasa, ternyata Bapak Ibunya yang responnya kurang. Ya, jadi saya harapkan, ya saya sudah punya datanya ya, mana-mana yang belum mapel apa saja yang belum memberikan kegiatan P5 di kelasnya. Nah, jadi saya harapkan tolong segera Bapak Ibu, ya, karena apa? Karena ini juga sama ya, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak pernah diasah kemampuannya, ya nanti kayak saya ya, dulu mapel saya kan kakak, oka, borak, prakarya, tapi saya berusaha maksimal, ya, maksimal ya, sehingga tetap saya dipilih jadi ketua LDMP Kabupaten ya. Jadi kan, ya kenapa? Karena kita berusaha memaksimalkan mapel yang Bapak Ibu sendiri pegang, jangan sampai Bapak Ibu ngajarnya IPA tapi di IPA-nya nggak profesional, jangan ya. Jadi misalkan di TK-nya juga profesional ya. Nah, oleh sebab itu seperti kegiatan-kegiatan ini sudah saya atur ya bersama dengan staf-staf saya ya. Ya, supaya apa? Supaya lebih efektif ya. Bapak Ibu sudah diingatkan contoh ya, kegiatan menerima anak ya dengan 5S, senyum, sapa, dan S yang lain lah gitu ya. Itu apa? Itu tujuannya adalah supaya Bapak Ibu lebih dekat dengan anak. Kemarin saya dapat info bahwa anak-anak lagi pada di dunia maya kaitannya dengan apa? Mau pertemuan di Gunung Baribis itu ya, mau berkelahi dan sebagainya. Kemarin saya pas di Purwokerto ketemu orang Jepang ya, Pak, ini nanti sore mau ada anak mau pada berkelahi nih di Gunung Baribis. Ya saya teringat dengan kejadian kemarin ya di dunia yang anak-anak kita itu ya, sampai pakai senjata. Nah ini tolong dicegah ya Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu fungsi sebagai wali kelas pun ya bukan hanya keser-keser yang kaitannya dengan sekolah, tapi ya sebagai orang tua silakan Bapak Ibu ya memberikan motivasi kepada anak, memberikan pencegahan supaya anak-anak kita jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis ya. Tapi aman ya Bu Dewi ya, aman ya, berarti tidak terjadi, alhamdulillah. Saya kemarin pas hari Jumat ini ya, ketemu dengan teman saya yang dari Jepang gitu ya. Dari Jepang itu menyampaikan begitu, nanti sore mau ada anak-anak berkelahi Pak di mana? Di Gunung Baribis ya. Saya sih diam ya, tidak menyampaikan. Kemarin juga ada anak-anak berkelahi. Nah, hanya saya mungkin yang mudah-mudahan tidak akan terjadi. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu, meskipun kegiatan kita seminggu ini adalah kegiatan lomba-lomba Agustus, bukan berarti ini adalah hari bebas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu regulasinya tetap harus berangkat pagi ya, jam 7 yang jadwalnya menyapa anak ya silakan bertugas dengan baik, karena ini bagian dari yang mau digagal-gagal saya ini menjadi sekolah berintegrasi. Itu kita harus belajar apa? Belajar disiplin, jujur ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti harapan saya sebelum nanti ada launching sekolah kita sebagai sekolah berintegrasi, kita sebagai yang punya hajat ya, Bapak Ibu guru semuanya sudah lebih dulu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Harapan saya begitu Bapak Ibu ya. Sanggup ya Bapak Ibu ya, bismillah, harus sanggup ya. Kenapa? Karena ya kita kan regulasinya begitu ya. Jadi mungkin kita kan kadang berpikir, saya saja setiap hari berangkatnya jam 6 dari rumah Bapak Ibu ya. Pengennya sih santai aslinya, pengen medan di situ anak bubur goreng ya, enak kok kalau teh ya. Tapi dilihat jamnya sudah jam setengah 6 ya sudah, saya harus segera mandi ya, makan, habis itu langsung berangkat ngantar anak langsung ke sini ya. Jadi ya karena risiko. Resikonya apa? Karena kita memilih ini, kecuali Bapak Ibu nggak mau jadi guru, nggak mau
bukannya mau jam 9 atau jam 10 ya boleh. Nanti kalau Mas habis pensiun ya Bapak Ibu ya pensiun pada punya dagangan kayak Mas kawan Mas Hari ya, Mas Hari ya. Nah ini Mas Hari, kalau Mas Hari di rumah dagang itu nggak usah jadi guru, dagang mau bangunnya jam 9 jam 10 nggak masalah, karena dagang sih kan kayak gitu. Tapi kalau kita terikat bahwa kita seorang guru, maka ya harus bertugas di sini karena kita sudah dibayar dan sebagainya ya. Inilah Bapak Ibu, makanya mari kita sadarkan diri kita ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sadar diri akan tugas kita dan kita mampu untuk meningkatkan kompetensi kita. Ingat Bapak Ibu, kalau sekolah kita sudah betul-betul menjadi sekolah yang kita semuanya sudah sadar, anak-anaknya sudah sadar, berlaku sesuai dengan regulasi yang ada, maka insya Allah prestasi kita akan apa? Akan ikut, itu pasti Bapak Ibu. Itu hukum alam, itu hukum alam. Ya, seperti kita di keluarga kita juga begitu. Kalau kita bisa mendidik anak kita dengan baik, ya, insya Allah keberkahan itu pasti akan mengikuti Bapak Ibu. Tapi kalau kita yang kemudian sama anak juga tidak pernah tidak pernah perhatian, tidak memberikan kasih sayang, pengen anaknya jadi anak yang taat pada orang tua, jangan sampai, nggak mungkin begitu Bapak Ibu. Nah, makanya kembali lagi, mari kita belajar supaya kita menjadi orang-orang yang amanah, karena kita hidup di dunia ini juga amanah dari Allah Bapak Ibu, ya, dari Allah. Dan ketika kita diberikan rezeki, baik itu kesehatan, baik itu kenikmatan, bisa makan ya dan sebagainya, ini semuanya adalah semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau sudah seumur saya ini sholat malam itu menjadi bukan sholat sunnah lagi, menjadi sholat wajib Bapak Ibu ya. Kalau sudah seumur saya, apalagi kalau Bapak Ibu sudah masih muda-muda seperti Mas Aki, tapi ahli tahajud, masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa ya. Makanya ini Bapak Ibu ya, semuanya kita kembalikan kepada diri kita. Makanya ketika kita akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak kita, makanya kita harus jadi orang baik juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, sukses selalu buat dunia. Dan ini yang patut dicamkan Bapak Ibu. Apa? Nantinya dunia kan akan memberikan satu inovasi ya. Apa? Senam yang berkaitan dengan apa Bu? Pencaksilat ini Bapak Ibu ya. Senam yang berkaitan dengan pencaksilat ya. Kan memang dunia itu memang keahliannya memang pencaksilat ya. Ya, disuruh kayak betul kayak nggak bisa ya, maka orang punya kemampuan sendiri ya, kan begitu. Suruh kayak Pak Eko yang mungkin nggak bisa ya Pak Eko ya, iya kan kayak gitu. Pak Eko IT-nya juga main gitu ya, tapi jangan jadi guru TK ya Pak Eko ya, jadi guru TK, oh enggak ya, jadi mudah-mudahan ya harapannya ini Bapak Ibu. Saya juga kemarin ini Bu ya, sama Bu Trika ini, sama Pak Ego ya. Sebenarnya saya kalau di sana harus pakai senam itu kalau hari Jumat bebas. Kalau menurut saya kalau bebas kan mendingan senam-senam sing kayak aerobik kayak gitu kan, enaknya enak gitu didengarkan. Jika anak-anak tertarik, nggak begitu. Apa ini berkaitan dengan senam kejuaraan turnamen? Bisa gitu ya. Kalau aerobik hidupnya terlalu cepat Pak. Gitu. Hidupnya cepat. Iya, maksudnya gini. Kalau bisa itu kalau senam jangan gonta-ganti, tapi itu terus nanti anak sampai bisa, kita juga sampai bisa. Gimana Bapak Ibu? Iya Bu, apa gimana? Saya gitu ya. Yang ini apa senam ini? Oh gitu. Oh iya, oke. Ya, oke. Ya jadi, ya kalau di sana kayak gitu, senam itu sampai anak-anak bisa, sampai guru-guru pun bisa, baru kita ajarkan, ya. Kita gimana? Yuk diatur ya. Makanya saya juga kemarin saya ingat, saya pesan ke Pak Bayu sama Bu Titin ini, Bu Titin.
terutama apa itu lagu-lagu nasional ya, anak-anak masih belum ahli ya. Iya, karena di SD-nya kayaknya nggak pernah diajarkan, makanya mohonlah di SMP diseringkan kayak gitu begitu sama Pak Bayu, supaya nanti kalau pas upacara menyanyikan lagu bukan Indoguro apa misalkan satu nusa satu bangsa, ini anak-anak udah bisa kalau sekarang ya, nggak kayak zamannya kita dulu ya. Ya kita kan dulu kayaknya apa gitu. Karena sudah pakai kurikulum merdeka, jadi ya makanya tolonglah untuk guru sini ya diajarkan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sekali ke Bu Pia, ke teman-teman ya, karena ini adalah kegiatan teman-teman kita ya, teman kita yang sedang melaksanakan kegiatan di kementerian ya PKK. Mungkin besok bisa jadi matematika, mungkin Pak Mayo menyampaikan ada metode pembelajaran yang bisa diadopsi untuk teman-teman, bisa jadi begitu ya. Jadi terima kasih nih Bu Lia sudah mempersiapkan ya untuk kegiatan hari ini, dan mudah-mudahan selalu sukses ya Bu ya, karena kegiatan ini 6 bulan ya Bu ya, 3 bulan ya, luar biasa 3 bulan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Bu Lia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolri SPDI atas sambutan yang telah diberikan. Semoga harapan yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah akan terwujud sesuai dengan harapan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai program pengembangan senam SKJ Pensil Ceria, senam kebugaran jasmani pencaksilat Ceria. Jadi pensil ini akronim dari pencaksilat gitu ya Bu ya. Cerianya ceria. Ceria itu di sini belakang tetek ceria. Kepada ceria atau Ibu Yanesi Octavia kami mempersilakan. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masih semangat? Selamat. Terima kasih atas waktunya ya semuanya. Dan saya akan berbagi terkait rencana tugas dari PKBPJOK. Dan ini adalah sebuah pengembangan sebenarnya apa ya, berawal dari sebuah kerisauan. Dari kerisauan saya ketika mengajar PJOK, khususnya pada pembelajaran pencaksilat dan juga ketika senam. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, itu terkait senamnya apa akan seperti itu terus seperti kan. Ini kemudian didorong oleh tugas, akhirnya bersatulah itu dari kondisi di lapangan membutuhkan sebuah inovasi. Kemudian ketika di lapangan saya mengajar juga, ternyata anak-anak ketika melihat usia di tidak silat sendiri, mereka masih kesulitan untuk menghafal. Misal hanya terkait apa namanya kuda-kuda atau pukulan atau apa, itu mereka masih kesulitan untuk menghafal atau memahami. Nah kemudian dari situ kemudian saya berpikir gimana caranya agar anak-anak ini bisa dengan mudah belajar senam dan juga dengan biasa. Akhirnya saya berinovasi melalui pengembangan ini. Ya, ini pengembangannya tadi sudah saya sebutkan, berawal dari
kecil ini adalah kalau sudah melakukan ambilan terus apaan untuk ada beberapa yang harus dikaitkan, yaitu terkait voice, itu suara dari peserta didik. Kemudian di sini ada choice, ada pilihan, dan juga ownership. Dan jadi pada voice ini nanti ada peserta didik itu memiliki suara juga ketika pengembangan ini. Nanti peserta didik saling saya libatkan untuk pengembangan ini dan kita memberikan masukan seperti apa sebenarnya. Kemudian gerakan-gerakan yang mereka kadang masih mengalami kesulitan. Ya, untuk pilihan ambil choice, dan di sini mereka akan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing atau pilihan masing-masing di dalam kelasnya. Kemudian ownership, jadi ketika proses mengembangkan ini nanti peserta didik atau anak-anak juga merasa memiliki. Jadi selain sebelum merasa memiliki itu adanya keterlibatan ketika pengembangan. Kalau mereka merasa terlibat, takutnya merasa memiliki atau dalam pengembangan pun saya tidak akan terlepas dari visi asalnya yaitu visinya mewujudkan peserta didik yang berakhlat mulia, berbudaya, berprestasi dan berwawasan. Di sini kenapa berakhlak? Karena dalam pencaksilan itu yang pertama adalah berdoa, kemudian itu berharap meminta perlindungan sama Allah, kemudian berbudaya. Dan di sini budaya itu kaitannya dengan tidak sekali mengutamakan budaya asli dari Indonesia. Dan kemudian yang menjadi latar belakang tadi yaitu visi dan juga misi. Ada dua poin yang saya ambil di dalam misi asisten negeri 1 dan 1, yaitu nanti kaitannya poin 2 dan juga 3, mengembangkan budaya bangsa yang bermartabat dan berkarakter. Yang ketiga juga memaksimalkan kegiatan akademik, pendidikan dan akademik. Jadi itu yang menjadi latar belakang saya untuk mengembangkan kegiatan ini. Untuk selanjutnya ya, itu semuanya tujuan programnya ini mendorong keterlibatan peserta didik dalam menjaga keanggaran jasmani melalui kegiatan yang berpusat pada jasmani. Dari sini nanti kenapa kebugaran jasmani ini ya? Dan kebugaran jasmani ini nantinya adalah harapannya bisa mendorong kondisi peserta didik yang semakin bersih sehingga ketika proses berjalan itu anak-anak tidak mengalami ngantuk. Jadi biasanya kalau kita sekarang harapannya dengan melakukan rutinitas dan juga pelatihan nanti aktivitas secara teratur, harapannya nanti akan secara stabil juga untuk menggunakan kebutuhan dasar. Ini nanti merupakan apa ya, dan juga langkah-langkah dan hasil yang pertama peningkatan daya tahan administrasi. Nanti ini adalah indikatornya melalui pengukuran data. Mungkin Bapak Ibu semuanya pernah mengingat ada beberapa kejadian ketika mungkin ada yang melakukan saja, kemudian malah meninggal. Yaitu biasanya mereka lupa ketika ternyata kita sendiri itu mempunyai kapasitas maksimal yaitu tinggi dan itu Bapak Ibu semuanya. Nanti harusnya dengan ini anak-anak juga bisa mengukur sejauh mana sih kapasitas kebugarannya, dan juga Bapak Ibu juga nanti akan kita libatkan dalam strategi sehingga Bapak Ibu juga paham oh ternyata cara mengukur kebugaran ini seperti ini, kemudian semakin ini sudah cukup untuk saya bisa meningkatkan kekuatan saya, kardiologitas saya, ternyata sampai nanti tahapnya sampai seperti ini. Nah, selanjutnya yang terbaik itu adalah mengembangkan keterampilan dasar ISS. Di sini nanti sesuai dengan tahapan kelas 7, 8, 9 dan memang di dalamnya itu ada pembelajaran biasa. Nanti akan ada dasar-dasar dari teknik yang mudah, kemudian menengah dan juga lebih rumit. Itu nanti ada kombinasi gerakannya. Kemudian yang nomor 3, di sini nanti mendorong partisipasi aktif seperti tadi yang saya sampaikan. Ada pilihan suara, voice, kemudian ownership dan juga voice.
dalam pengembangan karakter ini nanti juga harapannya peserta didik yang pertama bisa lebih disiplin, terus dilihat dari tingkat kehadiran dan juga keaktifan peserta didik. Dan kelima nanti yaitu produksi video, dan nanti insya Allah ini akan melibatkan peserta didik yang melakukan sudah terbukti ya, bisa terjadi juga untuk mengikuti lomba nasional. Nanti untuk itu akan saya libatkan kembali untuk pengembangan senam ini. Dan ini terkait tentang struktur program dan mitra. Setelah programnya, target pesertanya yaitu kelas 7, 8, 9. Lokasinya di SMP Negeri 1 Bandung. Dan ini mohon maaf, nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Untuk PJOK ada saya, ada Pak Iwoy, dan juga bentuknya nanti sebagai fasilitator utamanya. Kemudian wali kelas nanti setelah dari pengembangan juga akan ada koneksi. Jadi nanti mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu wali kelas dan memberikan atau membimbing anak-anak untuk memberikan koneksi. Apakah kesulitannya seperti apa? Kemudian nanti ada masukan apa dari untuk kami. Dari kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah melalui beberapa aset yang ada di sekolahan. Yang pertama yaitu media sosial, nanti pengembangannya akan dipublikasikan melalui media sosial. Sekolah kita juga sudah memiliki sosial media, nanti harapannya bisa lebih viral ya. Kemudian peralatannya di sini juga ada teknologi melalui webinar, software dan juga nanti untuk pengajuannya bisa melalui beberapa aplikasi. Misalnya kita masuk ke rencana evaluasi. Dari sini nanti rencana evaluasinya dari peserta didik, guru dan juga itu menggunakan alat pengumpulan data yaitu kuesioner, refleksi peserta didik dan juga observasi guru. Jadi mohon kerjasamanya. Jadi nanti saya ketika setelah saya pengembangan atau pengembangan, kemudian nanti saya siapkan kuesioner ya untuk melakukan refleksi. Nanti silakan Bapak Ibu semuanya untuk mengisi kuesioner. Ini tantangannya ya. Saya sendiri ketika memberikan sebuah materi baru, ketika pembelajaran pun ada anak-anak, ibu, kok kayak gitu sih kurang asik, lebih baik main volley, lebih baik main sepak bola, ayo main bola aja. Seperti itu tantangan yang saya hadapi ketika masih pembelajaran. Jadi menjadi tantangan sendiri ketika peserta didik itu dapat materi baru. Apalagi ini nantinya targetnya adalah kelas 7, 8 dan juga kelas 9. Pasti akan lebih ya, pokoknya akan lebih bisa. Jadi solusinya di sini, kalau memang setiap Jumat, setelah Jumat yang biasa itu, nanti yang Jumat ini kita akan sedang bersama melalui pengembangan ini, kemudian nanti kita akan ada kompetisinya. Jadi setiap kelas nanti mungkin perwakilan atau seperti apa kita diberikan untuk kompetisi. Nah, banyak dengan kompetisi ini, anak-anak jadi lebih semangat lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Terima kasih untuk Cetria. Dan atas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Nensi Otavia dan Bapak dan Ibu silakan mengisi absensi Google Form yang sudah dibagikan Bu Ida. Silakan diisi absensinya dan juga barangkali dari Bapak dan Ibu ada umpan balik atau penguatan terhadap materi yang disampaikan oleh Ibu Nensi, kami silakan monggo angkat tangan dari Bapak dan Ibu. Apakah ada? Silakan Bu Titin Novena. Pak Budi. Pak Budi. Terima kasih Di mana HP-nya? sangat menarik sekali Bu ya atas materi yang disampaikan. Di sini saya tertarik sekali dengan pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu ya sendiri. Tetapi pasti ada yang tentangnya pasti ada gitu. Terutama apalagi anak sini memang untuk bergerak itu susah ya. Apalagi yang laki terutama. Nah di sini dari tantangan yang ada, strategi apa saja yang
nanti kan akan diadakan prestasinya apa perlombaan gitu ya untuk masing-masing kelas. Mungkin untuk lebih praktisnya mungkin ini masukan saja. Nanti untuk masing-masing kelas mungkin perwakilan bisa diajarkan terlebih dahulu. Kemudian baru yang bisa di kelas yang perwakilan itu yang mengajarkan ke teman-teman. Ya mungkin itu masukan saja untuk lebih praktis dan memudahkan efektif waktu juga dan memudahkan wali kelas sendiri, dan tidak mungkin wali kelas yang mengajarkan keamanannya. Mungkin nanti perwakilan kelas satu laki atau satu perempuan, satu laki atau perempuan untuk diajarkan bersama, kemudian mereka yang mengawal kelas. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Masukannya terkait teknis pelaksanaan SKC PSN Ceria, yang satunya adalah tentang trik dan tipsnya dari Ceria. Langsung dijawab. Terima kasih pada atas semuanya ya pertanyaannya. Kita sering aja ya, oke? Karena begitu sudah banyak pengalamannya. Udah dari tadi. Bapak. Oh, I'm fine. Thank you. Jangan, sudah ngopi belum? Yuk. Oh, ada sesi pagi katanya diambil di ruang guru bawa ke sini. Kita puasa setengah hari. Barangkali bisa diupload juga di sekolahan, kemudian nanti kayak pemilihannya secara
pertama saya akan membuat videonya dan juga gerakannya. Nanti di tahap minggu keduanya sudah ke peserta didik. Nanti baru insya Allah minggu ketiga kita lanjut ke sekolah. Saya lanjutkan. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari komunitas belajar ini akan memberikan penguatan bahwa SKJ senam pencaksilat ceria, senam kebugaran prestasi pencaksilat ceria atau akronimnya adalah SKJ pensil ceria ini dilatar belakangi dari keresahan Julia ketika melihat senam yang kurang diminati oleh murid-murid kita, sehingga muncullah ide mengintegrasikan pencaksilat dalam senam supaya anak-anak lebih tertarik. Dan ini merupakan inovasi baru dari guru olahraga di SMP Negeri 1 Batarkau yang diharapkan nanti ketika launching anak-anak suka, karena kemungkinan pencaksilat itu gambarnya gerakannya mudah, sehingga ketika senam pas hari Jumat banyak yang bisa, termasuk gurunya juga termasuk bisa juga ya Bu ya. Kemudian tantangan dan hambatan pasti ada, yaitu anak-anak kita kecenderungan ketika mereka tidak tertarik, mereka bukan belajar dengan totalitas. Maka dengan adanya senam ceria ini, anak-anak akan aktif mengikuti senam pagi dan memviralkan temuan ini sebagai kekayaan intelektual dari SMP Negeri 1 Batarkau yang dimotori oleh Ibu Rianensi. Dari komunitas belajar, ini memberikan pesannya untuknya ya, selalu semangat mencari inovasi-inovasi baru dalam olahraga dan tularkan ke kami semua, karena kalau gurunya sehat, insya Allah akan selalu semangat juga memberikan pendidikan untuk anak-anak di SMP Negeri 1 Batarkau. Dan untuk Bapak Ibu semua, ini ketika saya menyampaikan ini juga hakikatnya untuk saya pribadi, teruslah mencari inovasi baru dalam keilmuan kita sesuai dengan mapel kita masing-masing, supaya nama besar SMP Negeri 1 Batarkau semakin menjulang tinggi oleh kehebatan-kehebatan yang dihasilkan oleh Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Batarkau. Demikian penguatan dari kami sebagai komunitas belajar. Dan terakhir sebelum saya akhiri, komunitas belajar Mutiara Spensaba membuka pintu selebar-lebarnya kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pengembangan atau inovasi-inovasi terbaru dalam hal pendidikan. Dan kami juga menyiapkan fasilitas sertifikat sebagai jika Bapak Ibu yang menyampaikan materi, maka Bapak Ibu mendapat sertifikat sebagai pembicara. Dan untuk pesertanya mendapat sertifikat sebagai peserta dengan poin 4. Itu fasilitas dari komunitas belajar yang semoga jika nanti kepengurusannya berganti, yang sudah baik di komunitas belajar Mutiara Spensaba bisa dilanjutkan dan ditingkatkan kembali, karena tidak mungkin kami bertiga akan memegang Komel di SMP Negeri 1 Batarkau. Pasti supaya bisa halang semuanya, pasti ada rotasi. Yang baik-baik dari kami dipertahankan, yang kurang baik dilengkapi. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Dan saya pengen Bapak Ibu selalu penasaran dengan hal-hal yang baru berkaitan dari yang dihasilkan oleh Ibu Ria dan Singapura. Banyak bertanya. SKJ, saya pribadi jujur pengen boleh request kuliah. Saya ingin kuliah menyempil sedikit gerakan senam yang ada di SKJ pensilnya, boleh? Dua gerakan dengan 2 kali hitungan 1 sampai 8. Boleh ya?
Ngono itu. Terima kasih